لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. والغفران. الله أكبر. ما تاب التائبون وآب الآيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار فتاب عليهم وغفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما تجلت آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق. الله أكبر. ما عاد الشاردون إلى صراط الله سبحانه وتعالى وآب المستكبرون وخضع الطاغون والجاهلون لسلطان الله سبحانه وتعالى فقبلهم وغفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله ملء الميزان. سبحان الله المسبح في كل مكان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله قال الله سبحانه وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatannya nyata. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pensucian diri digapai dengan proses yang panjang. Proses-proses itu dikenal dengan 4 tahap, yakni at-tathhir pensucian, at-tahzib pembersihan, at-tasfiyah pembinaan dan penyaringan, at-tanqiyah pembeningan. Bulan Ramadan adalah wujud sistematika pembersihan diri bagi hamba-hamba Allah yang memiliki dosa di masa lalu, dosa-dosa yang sementara dikerjakan dan pada hal-hal yang berpotensi untuk dikerjakan. Pensucian ini tidak pada jiwa saja, tapi pada harta benda dan zakat harta, dan pada amal-amal ibadah yang bercacat melalui zakat fitrah, dan pada sikap-sikap melalaikan kemuliaan Ramadan bagi orang-orang yang uzur dengan membayar fidyah. Perilaku amalan puasa adalah proses pensucian karakter secara sistematika dan terukur. Pensucian diri bagi setiap muslim semakin ditingkatkan melalui amaliyah tahzib, yaitu pengindahan, indah perbuatan, indah tutur kata, indah rasa kepada sesama. Proses indah-indah dalam karakter dan sikap ini adalah terjadi melalui madrasah Ramadan, di mana Nabi berubah menjadi manusia yang diandaikan dengan angin sepoi-sepoi dingin dan nyaman, memberi kesegaran pada manusia-manusia yang berinteraksi dengannya.
anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min rihil mursalah, rawahul Bukhari. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan memberikan kebaikan. Beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemuinya. Jibril alaihi salam biasa menemuinya setiap malam di bulan Ramadan. Sampai apabila Jibril telah selesai menyampaikan wahyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril. Apabila Jibril alaihi salam menemuinya, maka beliau adalah orang yang paling ringan dalam berderma, lebih ringan daripada angin sepoi yang bertiup basah. Pengindahan di bulan Ramadan hingga hari Id ini tercipta karena latihan ketaatan yang ada dalam hikmah-hikmah puasa dan hikmah-hikmah yang didapat orang-orang yang melaksanakannya. Maka indahlah suasana manusia dalam keadaan indah ruh dan jasad di hari akhir Ramadan hingga Idul Fitri pada hari ini. Pensucian bertingkat terus terjadi melalui proses penyaringan tasfiyah, di mana dengan amalia Ramadan, yaitu puasa, qiyamul lail, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, semua ini akan memeras habis rasa-rasa kemalasan, rasa keangkuhan, dan memeras habis ketidakpedulian pada perintah dan larangan Allah. Seseorang yang telah menjalankan Ramadan ini, ia juga secara pasti telah menyaring kecenderungan jiwanya yang selalu ingin dimanja-manja, selalu ingin dipuas-puaskan, selalu ingin dimenang-menangkan, selalu ingin dipuja-puja dan dihebat-hebatkan dan diutama-utamakan. Akhir Ramadan dan hari Idul Fitri, kecenderungan jiwa yang telah tersaring dengan amalia Ramadan ini kembali ke garis tawadu, rendah hati, dan rasa toleran yang tinggi, penuh pengertian dan penuh hikmah. Pensucian diri berada di titik puncak di akhir Ramadan, pasti telah digapai oleh semua kalangan, oleh siapa saja, bila ketekunan menjalankan Ramadan telah terlewati dengan penuh takwa dan perhitungan diri. Inilah yang disebut tingkat tanqiyah ataupun beningan, di mana kepasrahan dan ketulusan adalah buah akhir dari amalia Ramadan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kilas balik imbalan Allah pasti akan digapai sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Al-Furqan, yaitu pembeda, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Sejumlah buah dan hasil panen Ramadan kini terurai secara runtut. Adapun zikrullah, takbir yang kita kumandangkan pada hari ini, yang digapai pada hari ini sebagai bagian keberuntungan pasca Ramadan, adalah seluruh hati manusia beriman bergetar dengan takbir dan bergetar dengan ungkapan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah lah satu-satunya pemberi segala keberuntungan dan kesuksesan. Allah yang memberi manusia rasa bahagia
dan rasa senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah lah yang menyatukan, memisahkan, dan memberi hikmah atas segala kejadian, disadari atau tidak disadari. Melaksanakan takbir dan zikrullah pada hari ini adalah sangat urgen dan mendesak dilakukan setelah melakukan amalia mujahadah di bulan Ramadan. Karena bila ingin merasakan secara batiniah hasil amalia Ramadan itu dengan nikmat, maka ungkapkanlah semua itu dengan berzikir dan mengembalikan semua kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Zikir, munajat, inabah, itulah hakikat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri yang mubarakah ini. Penggapaian keberuntungan selanjutnya adalah meneruskan amalia Ramadan yang telah diperkuat dan dikencangkan dan telah diurai-urai satu demi satu untuk dibiasakan di luar bulan suci Ramadan. Memang nampaknya tidak mudah melanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan, namun pesan spirit yang didapatkan setelah memenangkan bulan Ramadan adalah harus mampu menjadi orang yang baik di luar bulan suci Ramadan, sebagaimana baiknya seseorang di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukti kelanjutan kebaikan ini adalah pertama, harus nampak pada ibadah utama, yaitu sholat 5 waktu. Sholat akan menjadi sarana relaksasi dari kepenatan-kepenatan, dari hiruk pikuknya pekerjaan manusia. Harus selalu tertunai pada waktunya, sebagaimana tertunainya sholat dengan baik di bulan suci Ramadan. Bagi insan yang telah teredukasi selama Ramadan, maka pemenuhan kemuliaan sholat di luar Ramadan adalah hal yang mudah dilakukan. Ibadah sholat adalah pembersih jiwa dan raga manusia, di mana berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un qalu la yabqa min daranihi shay'un qala fa bidzalika mathalu salawatil 5 yamhu Allahu bihinnal khataya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian sekiranya ada sungai berada di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian, yang ia pergunakan untuk mandi 5 kali sehari semalam, mungkinkah kotorannya masih tersisa? Para sahabat menjawab, kotorannya tidak akan tersisa ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah perumpamaan kalimat sholat yang dengannya Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan manusia. Maka fungsi sholat di sini adalah pembersih, sebagaimana Ramadan menjalankan fungsinya membersihkan jiwa raga manusia. Setelah seorang muslim itu menggapai keberuntungan dengan membiasakan perilaku Ramadan, yaitu bersuci dengan zikrullah dan beribadah, maka tersisa baginya adalah mengejawantahkan perilaku baik pada sesama manusia yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagaimana di dalam Al-Quran diungkapkan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan mereka yang telah beriman, yaitu kaum Ansar, sebelumnya kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka kaum Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka,
Dan mereka orang Ansar tiada menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka orang-orang Ansar dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka kaum Ansar mengutamakan kemuliaan itu. Mereka yang mengutamakan kemuliaan itu didapat orang lain daripada kemuliaan itu didapat oleh diri mereka sendiri. Walau diri mereka itu sangat membutuhkan dan memprihatinkan. Prinsip ini bila dipandang dari sisi peluang perseorangan, maka mencari ruang untuk diri masing-masing absah-absah saja. Tapi bila dipandang dari sisi maslahat umum, maka perbuatan mengutamakan orang lain adalah perbuatan mempercepat terjadinya kemakmuran yang merata. Sebab setiap individu yang mencoba memberi ruang kepada orang lain secara batiniah, ia lebih dahulu telah memikirkan alternatif kebaikan pada dirinya sebelum diserahkan kemuliaan itu pada orang lain. Artinya, ia telah punya planning B, rencana B yang cukup untuk dirinya sendiri. Walau hal itu bisa saja lebih kurang dari hal yang diberikan pada orang lain. Yang jelas, mengutamakan orang lain adalah prinsip membuka ruang, membuka titik kebaikan yang pasti bagi semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan bila seluruh pemimpin, pembesar, penguasa, dan para pengendali berperilaku mengutamakan orang lain dari dirinya, maka yang terjadi adalah kemakmuran bersama dan menyeluruh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala dari pertolongan itu. Dan barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah adalah bahwa Ramadan yang baru saja lewat telah mengukir pembelajaran dan pembinaan yang begitu hebat pada tiap individu dan golongan, dari level bawah ke level atas dalam strata sosial manusia. Pembinaan individu telah nyata pada disiplin ibadah, disiplin jujur, disiplin positive thinking atau cara pandang yang positif, dan disiplin bahu-membahu dalam kebaikan bersama. Sementara pembinaan secara golongan telah nyata melalui koordinasi pelaksanaan amalia-amalia dan tugas-tugas, melalui amalia-amalia, melalui kebersamaan dalam mensikapi kondisi diri seperti saat berbuka puasa bersama, melalui kepekaan sosial pada kaum lemah dan bawahan, melalui kepekaan perlunya menyiapkan bersama-sama keperluan hajat pokok bersama, seperti terlihat pada pembagian jadwal memberi menu buka puasa bersama di masjid-masjid pada bulan suci Ramadan, dan melalui penggembiraan pada orang-orang yang ada hubungan kerja atau hubungan tanggung jawab pada kita, seperti terlihat dari pemberian hadiah-hadiah lebaran pada orang-orang yang perlu disupport dengan semangat. Semua ini adalah ejawanta dari hikmah kesucian Idul Fitri yang ditempa oleh kesungguhan menjalankan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال الله تعالى من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضي الله عن الصحابة والتابعين وman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang ijabah bagi kita semua yang punya kegundahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kegundahannya, semua yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hari-hari Ramadan berikutnya di tahun-tahun mendatang, dan semoga rezeki kita Allah limpahkan, Allah turunkan, Allah mudahkan, dan semua yang punya urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disatukan dalam kondisi keimanan kepada Allah, saling bahu membahu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya man la yashghuluhu sam'un 'an sam'in ويا من لا تقوته كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاه عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك أذقنا كرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أنت أنيسنا في الوحشة وأنت عملنا عند اليأس وأنت عوضنا عن كل مصيبة نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا خاصة ماكسار بلدة آمنة مطمئنة رخية مستذلة بذل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر خذ اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وحشاك أن تضيع دعاءنا أو رجاءنا. وصل اللهم على أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين وكل آمن وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.